Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ying Heavenly Clan, istana yang paling suci, dan tempat yang bisa memuat jutaan orang. Pada saat itu, tidak hanya banyak ahli dari klan surgawi Ying berkumpul di sini, tapi ada juga 5 kepala akademi kekuatan tingkat 2 dan banyak ahli lainnya hadir. Di antara 5 kekuatan tingkat 2, dan 2 di antara kekuatan tingkat 2 yang relatif lebih kuat seperti klan surgawi Ying. Adapun 3 tingkat sisa kekuatan 2, meskipun mereka lebih rendah dari klan surgawi Ying, tapi mereka hanya sedikit lebih lemah. Dengan demikian, kekuatan mereka juga tidak bisa dipandang rendah. 5 kekuatan tingkat 2 ini adalah sekutu klan surgawi Ying. Mereka saat ini berkumpul di sini untuk tujuan bersama, yaitu untuk membantu klan surgawi Ying dalam merawat Chu Feng. Pada saat itu, mereka dengan suara bulat mencapai kesepakatan dan memasuki koalisi. Dengan demikian pada saat itu, semua klan Ying Heavenly Clan, termasuk kepala klan Ying Heavenly Clan merasa sangat puas. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tidak mengundang sekutu mereka demi merawat Chu Feng saja. Yang paling penting adalah, mereka telah mengundang sekutu mereka untuk mengurus lembah awan matahari terbenam dan aula bintang 3, yang telah menyatakan dukungan mereka untuk Chu Feng. Bagi orang-orang dari klan surgawi Ying, mereka percaya bahwa terlepas dari seberapa kuat lembah awan matahari terbenam dan aula bintang 3, mereka pasti akan dikalahkan oleh aliansi mereka saat ini. Dengan demikian pada saat itu, klan surgawi Ying akan membuktikan kepada seluruh alam biasa 100 refinements bahwa, tidak ada seorang pun yang bahkan Sunset Cloud Valley dan 3 bintang Hall, itu akan dapat melindungi seseorang yang klan surgawi Ying mereka ingin mengurus. Lord Clan Chief, bawahan ini memiliki laporan penting. Tepat pada saat itu, tetua Ying Heavenly Clan bergegas masuk. Bagaimana kamu bisa bertindak sebingung ini di depan para tamu terhormat kami? Melihat ekspresi bingung tetua itu, kepala klan Ying Heavenly Clan terganggu. Lord Clan Chief, orang-orang yang kami kirim ke gundukan makam yang sangat terpencil telah kembali. Menurut sumber terpercaya kami, kedua kelompok yang dikirim oleh klan surgawi Ying kami bertemu Chu Feng, kata tetua itu. Bertemu Chu Feng, dan apakah mereka berhasil menangkapnya hidup-hidup? Tanya kepala klan. Setelah mendengar nama Chu Feng, kepala klan surgawi Ying segera berdiri dari kursinya. Ekspresi orang yang hadir juga berubah, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke tetua itu. Tidak, tetua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, ada begitu banyak orang, namun mereka bahkan tidak dapat menangkap seseorang dari generasi muda. Sampah. Sampah yang sama sekali tidak berguna. Di mana mereka? Panggil mereka. Aku pribadi akan menegur mereka. Mereka benar-benar mempermalukan klan surgawi Ying kita. Teriak kepala klan. Benar saja, setelah mendengar laporan itu, kepala klan surgawi Ying segera mengungkapkan ekspresi marah. Lord Clan Chief, mereka sudah mati, kata tetua itu. Apa? Mati? Mendengar kata-kata itu, kepala klan Ying Heavenly Clan dan yang lainnya segera tertegun. Bahkan kejutan memenuhi mata mereka. Bagi mereka, fakta bahwa para ahli yang dikirim oleh klan surgawi Ying telah gagal menangkap Chu Feng, itu saja sudah sangat tidak masuk akal. Namun sekarang, bagaimana mungkin mereka semua mati? Apakah itu karena lembah awan matahari terbenam dan aula bintang 3? Tanya kepala klan surgawi Ying. Dari cara dia melihatnya, itu hanya bisa orang-orang dari lembah awan matahari terbenam dan aula bintang 3, yang telah membunuh orang-orang dari klan surgawi Ying mereka di gundukan makam sangat tidak bertanda. Tidak, mereka dibunuh oleh Chu Feng, kata tetua itu. Chu Feng, mereka dibunuh oleh Chu Feng. Pada saat itu, kerumunan itu bahkan lebih heran. Lord Clan Chief, bahwa Chu Feng tampaknya telah memperoleh pembentukan formasi di gundukan makam yang sangat terpencil. Pembentukan formasi itu sangat meningkatkan kekuatannya sampai batas tertentu, itu agar tidak dipandang rendah. Lebih jauh lagi, menurut sumber yang dapat dipercaya, sisa-sisa di gundukan makam yang sangat terpencil memang sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Adapun orang yang berhasil mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong, itu juga adalah Chu Feng, kata tetua itu. Chu Feng benar-benar memperoleh warisan Grandmaster Kai Hong. Bagaimana bisa? Apakah para ahli dari klan surgawi Zhou, klan surgawi Kong,
Akademi Pedang Abadi, dan kuil surgawi Buddha ada di sana. Dengan begitu banyak ahli, bagaimana mungkin anggota generasi muda merebut warisan? Seru orang-orang. Pada saat itu, bukan hanya kerumunan dari klan surgawi Ying yang tidak dapat duduk rapat, bahkan 5 kekuatan sekutu yang diundang klan surgawi Ying tidak dapat duduk tenang. Satu demi satu, mereka mulai saling berbisik di telinga masing-masing, dan mengibas-ngibaskan lidah mereka. Faktanya, banyak orang yang hadir tidak percaya dari kata-kata tetua yang melaporkan itu adalah kebenaran. Seberapa akurat berita ini? Tanya kepala klan Ying Heavenly Clan. Berita ini sangat akurat, dan benar-benar dapat diandalkan. Telah dilaporkan juga, terlepas dari Chu Feng, 2 orang lainnya memperoleh warisan bersamanya. Kedua orang itu adalah teman Chu Feng. Selain itu, mereka berdua dari generasi muda juga. Saat ini, warisan Grandmaster Kai Hong dan semua harta berada di tangan mereka, kata tetua pelaporan itu. Sungguh, tidak akan pernah kuharapkan bahwa Chu Feng akan memperoleh kesuksesan yang tak terduga. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Ying Heavenly Clan mengungkapkan senyum aneh. Lalu, dia tertawa gembira. Saudara Ying, kenapa tiba-tiba kamu bahagia begini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng itu adalah seseorang yang kita rencanakan untuk diurus. Selama kita bisa menangkapnya, warisan dan harta Grandmaster Kai Hong akan menjadi milik kita, kata kepala klan Ying Heavenly Clan. Meskipun mungkin itu masalahnya, berita tentang masalah ini sudah menyebar. Dan sepertinya, bukan hanya kita yang ingin merawat Chu Feng. Sepertinya banyak orang sudah berencana untuk merawat Chu Feng. Selanjutnya, 4 kekuatan tingkat 1 kemungkinan besar tidak akan membiarkan Chu Feng pergi juga. Lagi pula, warisan dan harta Grandmaster Kai Hong bukan masalah kecil, kata seseorang dengan cemas. Jika itu masalahnya, bukankah itu akan lebih baik? Sementara kita dapat menekan Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall dengan bergandengan tangan, namun tetap saja kita akan menderita beberapa korban jika kita menyerang mereka. Namun jika tingkat 4 kekuatan bersatu untuk bertindak, maka salah satu dari mereka akan dapat sepenuhnya menghancurkan Sunset Cloud Valley dan Aula Bintang 3, kata kepala klan Ying Heavenly Clan. Cerdik, benar-benar cerdik, ucap orang-orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala klan-klan surgawi Ying, kerumunan tiba-tiba menyadari. Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall telah menyukai potensi Chu Feng, dan memutuskan untuk melindunginya terlepas dari berapa harga yang harus mereka bayar. Namun demikian, Chu Feng benar-benar merebut warisan dan harta Grandmaster Kai Hong. Meskipun ini mungkin tampak bahwa Chu Feng menjadi ahli, maka tetap saja ia hanyalah anggota generasi yang lebih muda. Jadi, apa yang telah dia lakukan adalah dosa besar. Dia telah memprovokasi bencana besar. Aku sangat bertanya-tanya. Begitu berita ini menyebar ke Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall, akankah mereka terus melindungi Chu Feng itu? Aku benar-benar ingin melihatnya, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Hahaha, ucap mereka. Pada saat itu, kepala klan Ying Heavenly Clan, 5 kepala akademi, dan banyak tetua manajemen semua tertawa terbahak-bahak. Dari cara mereka melihatnya, Chu Feng telah memprovokasi bencana besar. Bahkan akan ada banyak orang yang ingin merawat Chu Feng. Jadi, sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk bertindak, karena orang lain akan mengurus Chu Feng untuk mereka. Mereka merasa mampu memenangkan pertempuran ini tanpa bertarung. Namun tepat pada saat orang banyak sangat gembira dan tertawa keras, ekspresi tetua yang datang untuk melaporkan berita ini berubah semakin jelek. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya. Namun pada akhirnya, dia mengepalkan giginya, mengumpulkan keberaniannya, dan berbicara dengan suara bergetar. Tuan Kepala Klan, Tuan Kepala Akademi, aku takut kita tidak bisa menyentuh Chu Feng, ucap tetua itu. Apa, Ying Hang, omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Mendengar kata-kata itu, Kepala Klan Ying Heavenly Clan langsung geram. Ketika dia berbicara, ruang di sekelilingnya mulai bergetar. Melihat ini, tetua yang melaporkan segera berlutut di tanah dan berkata, Ketua Klan Lord, kami tidak hanya menerima berita dari gundukan makam yang sangat terpencil hari ini, tapi kami juga menerima surat dari 4 tingkat kekuatan 1, ucap tetua itu. Surat dari 4 tingkat 1 kekuatan, seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan terkejut sekali lagi. Sebenarnya, itu bukan hanya surat dari 4 kekuatan tingkat 1.
Kami juga telah menerima surat dari beberapa monster tua, yang tidak peduli dengan urusan alam biasa 100 Refinements Realm untuk waktu yang sangat lama. Ketika melaporkan tetua mengatakan kata-kata itu, dia sudah berkeringat deras. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan banyak surat dari lengan bajunya. Hanya dari tampilan luar surat-surat itu saja, orang dapat mengatakan bahwa surat-surat itu berasal dari sumber yang berbeda. Yang paling penting adalah, 4 di antara tumpukan surat itu memang dari 4 kekuatan tingkat 1. Terlepas dari kekuatan 4 tingkat 1, surat-surat lain juga berisi nama atau tanda pengirim mereka. Seperti yang dikatakan tetua itu, pengirim surat-surat itu semua adalah orang yang luar biasa. Memang benar bahwa mereka semua adalah monster tua terkenal dari 100 Refinements Ordinary Realm. Bahkan tanpa menyebutkan kekuatan 4 tingkat 1, hanya monster-monster tua itu saja, mereka adalah individu yang klan surgawi Ying tidak mampu untuk menyinggung. Kami umumnya memiliki sedikit kontak dengan orang-orang itu. Mengapa mereka tiba-tiba mengirim surat kepada kami? Kepala klan Ying Heavenly Clan mulai mengerutkan kening saat memikirkannya. Dia merasa bahwa dengan betapa anehnya hal-hal yang terjadi hari ini, kemungkinan besarnya itu tidak akan berarti sesuatu yang baik. Isi surat-suratnya kira-kira sama. Hanya saja, apa yang mereka nyatakan adalah sesuatu yang tidak berani dikatakan oleh bawahan ini, kata tetua itu ketika dia menyeka keringatnya berulang kali. Apa isinya? Bicaralah terus terang, desak kepala klan Ying Heavenly Clan. Itu benar, segera beritahu kami. 5 kepala akademi tingkat 2 kekuatan juga mulai mendesak tetua itu. Mereka semua ingin tahu apa yang diinginkan 4 kekuatan tingkat 1, dan monster-monster tua itu. Mereka telah menyatakan bahwa, kita tidak boleh menyentuh Chu Feng lagi. Jika kita bersikeras menjadi musuh Chu Feng, mereka akan meruntuhkan klan surgawi Ying kita ke tanah, kata tetua yang melaporkan. Apa? Mendengar kata-kata itu, belum lagi kepala klan Ying Heavenly Clan, bahkan yang lain yang hadir semuanya tertegun. Beberapa di antara mereka begitu terkejut oleh berita ini, bahkan mereka jatuh ke tanah. Di sisa di gundukan makam yang sangat terpencil, itu adalah sisa Grandmaster Kai Hong. Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong telah menjadi orang-orang yang telah mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong. Tidak lama setelah berita tentang masalah ini menyebar, 4 kekuatan tingkat 1 yang memimpin berbagai kekuatan lain dengan mereka semua membuat pengumuman bahwa mereka akan melindungi Chu Feng. Jika ada yang berani menyentuh Chu Feng, itu berarti mereka akan membuat musuh terhadap 4 kekuatan tingkat 1. Ketika berita tentang 2 peristiwa besar itu menyebar, itu segera menyebabkan alam biasa 100 Refinements meledak keributan. Jika Chu Feng sebelumnya hanya sedikit terkenal, maka Chu Feng saat ini tanpa diragukan lagi, dia menkafi salah satu individu paling terkenal di alam biasa 100 perbaikan. Karena bagaimanapun, Chu Feng saat ini telah memperoleh gelar baru. Dia telah menjadi penerus Grandmaster Kai Hong. Banyak orang merasa bahwa, Chu Feng mungkin keberadaan yang akan melampaui Tuan Muda Li Ming, bahwa ia akan menjadi jenius yang paling mempesona di alam biasa 100 perbaikan. Sebenarnya bukan hanya Chu Feng saja, karena Wang Qiang dan Zhao Hong juga menarik perhatian orang banyak. Kerumunan merasa bahwa mereka berdua bukan masalah kecil, dan bahwa mereka harus memiliki latar belakang yang sangat besar juga. Dan bahkan, banyak orang mulai menyelidiki identitas Wang Qiang dan Zhao Hong. Selain itu, pada saat ketika orang-orang dari alam biasa 100 lerbaikan sedang membahas masalah ini, karakter utama diskusi, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong, mereka sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi. Mereka bertiga telah melanjutkan ke Damned Pond Demon, itu setelah pergi dari gundukan makam yang sangat terpencil di hari itu. Damned Pond the Dread Demon adalah area terlarang. Karena karakteristik khusus tempat itu sunyi dan tanpa aktivitas manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa, sangat sedikit makhluk hidup yang dapat dilihat di sana. Sebenarnya, bukan hanya Damned Pond Dread Demon yang tanpa kehidupan, bahkan area di sekitar Damned Pond Dread Demon hanya memiliki sedikit orang. Itu adalah tanah yang terlupakan. Jika bukan karena kebetulan bahwa 100 Refinement Stage dibangun di wilayah itu, maka kemungkinannya tidak ada yang akan pergi ke sana. Akibatnya, tidak ada yang akan pergi untuk menyebarkan berita di wilayah itu, bahkan jika sesuatu yang besar akan terjadi di 100 Refinements Ordinary Realm.
Saat Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong sedang menuju ke arah Damned Pond Street Demon, mereka secara alami tidak akan pernah mendengar tentang berita terbaru. Suamiku, tiba-tiba saja aku teringat sesuatu, ucap Zhao Hong. Tiba-tiba saja, suara yang sangat lembut dan terdengar menyenangkan terdengar dari mulut Zhao Hong. Begitu suara itu terdengar, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dan kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Hong. Ketika Chu Feng melihat penampilan pemalu Zhao Hong, dia mengungkapkan senyum simpatik. Dan kemudian, dia mengalihkan pandangan simpatiknya ke arah Wang Qiang. Benar saja, kulit Wang Qiang telah berubah menjadi biru. Dia berkeringat karena kedinginan. Dan dengan hati-hati, dia bertanya kepada Zhao Hong. Istriku, tipuan apa yang ada dalam benakmu saat ini? Bisakah kamu tidak menggertakku? Tanya Wang Qiang. Sebenarnya, respons Wang Qiang ini juga bisa dimengerti. Alasan untuk itu adalah, karena Zhao Hong telah melecehkan Wang Qiang berkali-kali dalam perjalanan ke sini. Keduanya berdebat berulang kali tentang perjalanan mereka. Meskipun Wang Qiang adalah orang yang gagap, tapi mulutnya tidak dapat diperhitungkan. Dengan demikian, Zhao Hong benar-benar bukan tandingan Wang Qiang dalam hal pertengkaran. Setiap kali Zhao Hong tidak dapat menang melawan Wang Qiang dalam pertengkaran mereka, maka dia akan mulai menggunakan kekuatan. Adapun Wang Qiang, ia secara alami berakhir menderita oleh tangannya. Namun demikian, Wang Qiang secara kebetulan tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dia akhirnya akan menyangkal Zhao Hong setiap saat. Karena terakhir kalinya, dia tertekan dan relatif menyedihkan. Karena itulah, ia berhasil belajar dari kesalahannya sebelumnya, dan akan selalu mengangguk tanpa peduli berapa banyak Zhao Hong mencoba untuk bertengkar dengannya. Kelembutan Zhao Hong yang tiba-tiba ini terlalu aneh, dan itu membuat Wang Qiang sangat ketakutan. Tentu saja tidak, aku hanya tiba-tiba teringat satu hal, kata Zhao Hong dengan senyum berseri-seri. Apa itu? Wang Qiang bertanya dengan rasa takut yang bergetar. Suamiku, mari kita membuat mantra pembentukan formasi yang menghubungkan jiwa satu sama lain. Kata Zhao Hong. Apa? Mantra pembentukan formasi yang menghubungkan jiwa, kenapa? Bisakah kita tiba-tiba menyiapkan formasi yang menghubungkan jiwa? Apa kamu tahu betapa menyeramkannya itu? Mendengar apa yang dikatakan Zhao Hong, Wang Qiang segera membuka mulutnya lebar-lebar. Bahkan Chu Feng mulai mengerutkan keningnya, dan hatinya mulai menegang. Apa itu mantra pembentukan formasi yang mengaitkan jiwa? Itu mirip dengan semacam kutukan yang dibuat menggunakan teknik formasi spiritual. Itu adalah pembentukan formasi yang sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang orang biasa bisa atur, dan juga bukan sesuatu yang orang biasa ketahui. Itu adalah semacam formasi spiritual yang hanya bisa dibuat oleh para spiritualis dunia jubah abadi. Selain itu adalah semacam formasi spiritual yang telah hilang sejak lama. Sepertinya, sangat sedikit orang yang tahu tentang pembentukan formasi itu di dunia ini. Bahkan untuk Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong, mereka hanya tahu tentang pembentukan formasi dari warisan Grandmaster Kai Hong, karena itu adalah salah satu dari banyak formasi yang diwariskan. Adapun yang disebut pembentukan formasi yang menghubungkan jiwa, itu mengharuskan seseorang untuk membuat sumpah. Setelah mengucapkan sumpah, formasi yang menghubungkan jiwa akan berlaku dan mengambil bentuk karakter. Karakter itu kemudian akan menyerang jiwa seseorang. Jika orang yang memiliki formasi yang menghubungkan jiwa yang ditempatkan pada mereka memutuskan untuk melanggar sumpah mereka, maka kutukan pembentukan formasi akan diaktifkan. Dalam kasus yang kurang serius, jiwa mereka akan hancur karena kutukan formasi itu, dan kemudian mereka akan mati. Dalam kasus yang lebih serius, mereka tidak akan mati, tetapi menjadi gila dan menjalani kehidupan yang lebih menyedihkan daripada kematian, dan selamanya tersiksa oleh kutukan pembentukan formasi itu. Dan sekarang, Zhao Hong ingin mengatur hal yang menakutkan pada Wang Qiang. Bagaimana bisa Chu Feng tidak kaget dengan itu? Zhao Hong, jangan main-main. Hal semacam itu tidak bisa dibohongi. Karena pertimbangan keamanan Wang Qiang dan Zhao Hong, Chu Feng berbicara untuk menyarankan agar tidak melakukannya. Chu Feng, aku yakin kamu tidak mengerti. Meskipun incantation formasi yang mengaitkan jiwa berbahaya, tapi seseorang tidak akan menderita hukumannya selama seseorang tidak menentang sumpahnya sendiri. Bukankah ini bagus untuk membatasi suamiku dan aku? Kecuali, saat Zhao Hong berbicara, dia melihat ke arah Wang Qiang. Kecuali kamu tidak setia kepada aku, lanjutnya.
Wang Qiang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Bagaimana aku bisa? Ayo, katakan padaku, sumpah macam apa yang harus aku buat, ucap Wang Qiang. Ini sangat sederhana. Permintaan aku tidaklah tinggi. Saat aku menyiapkan mantra pembentukan formasi yang menghubungkan jiwa pada dirimu, maka kamu hanya perlu mengatakan. Istriku, aku hanya akan mencintaimu untuk selamanya. Hatiku tidak akan pernah berubah. Aku akan selalu baik untukmu selamanya. Setiap malam, aku akan mencuci kakimu sampai tua. Jika kamu mengalahkanku, aku tidak akan melawan. Jika kamu memarahi aku tidak akan menjawab. Aku juga akan membuat makanan lezat untuk kamu, dan menemani kamu sampai akhir dunia. Aku akan membawa kamu untuk melihat semua pemandangan indah di dunia. Jika aku tidak dapat mencapai itu, aku akan mematahkan tangan dan mematahkan kaki aku. Aku tidak akan memiliki keturunan. Dan pada akhirnya, aku akan terbelah berkeping-keping dengan kepala aku terkubur dalam kotoran sapi, dan tidak dapat bereinkarnasi untuk selamanya, kata Zhao Hong penuh semangat. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa Wang Qiang ingin melarikan diri dari Zhao Hong sepanjang waktu, bahwa dia sama sekali tidak menyukai Zhao Hong. Jika Wang Qiang membuat sumpah semacam itu, dia pasti akan mati. Pada saat itu, Chu Feng mulai mendesah dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Zhao Hong ini benar-benar kejam. Dia sebenarnya ingin memaksa Wang Qiang untuk membuat sumpah yang kejam. Jika Wang Qiang membuat sumpah itu, hidupnya akan benar-benar kalah dengan kematian. Ketika Chu Feng sudah merasa seperti itu, ekspresi Wang Qiang secara alami akan lebih buruk. Namun demikian, Wang Qiang berpura-pura tenang dan bertanya. Kamu ingin aku membuat sumpah tanpa ampun seperti itu? Ini bukannya aku tidak bisa melakukannya. Akan tetapi, bisakah kamu melakukannya? Tanya Wang Qiang. Sebagai tanggapan, mata Zhao Hong menyipit. Kemudian, dia tersenyum puas dan berkata, aku akan meninggalkan hanya satu kata, iya, jawab Zhao Hong. Iya, mendengar kata itu, wajah Wang Qiang segera berubah merah menyala. Lalu kemudian, dia melihat ke arah Zhao Hong dan berteriak. Keluar dari sini, teriaknya. Kamu berani mengutukku. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Zhao Hong berteriak balik pada Wang Qiang. Kemudian dia meraih Wang Qiang, yang telah berencana untuk melarikan diri. Setelah itu, teriakan mulai terdengar dari mulut Wang Qiang tanpa henti. Meskipun Zhao Hong marah, tapi dia tidak kejam dalam serangannya. Dengan demikian, pemukulannya terhadap Wang Qiang berada dalam kemampuannya untuk bertahan. Dia tidak benar-benar membawa kerugian baginya. Selain itu, meskipun Wang Qiang ditangkap oleh Zhao Hong, tapi dia tidak memaksanya untuk membuat sumpah ganas, dan mengatur formasi yang menghubungkan jiwa. Dari sini dapat dilihat bahwa, kata-kata Zhao Hong sebelumnya hanya dimaksudkan untuk bermain-main dengan Wang Qiang. Meskipun saudaranya disiksa, senyum di wajah Chu Feng tumbuh semakin lebar. Meskipun yang ditindas selalu Wang Qiang, tapi Chu Feng merasa bahwa kedua badut itu cocok satu sama lain, ini setelah melihat interaksi mereka sepanjang perjalanan mereka. Tepat pada saat Chu Feng mengalihkan pandangannya ke bawah, tatapannya tiba-tiba berubah. Menurut informasi yang mereka kumpulkan dalam perjalanan ke sini, Damned Pond Great Demon seharusnya ada di depan. Itu harus menjadi tempat tanpa kehidupan. Namun pada saat itu, sekelompok besar orang telah muncul di depan mereka. Banyak di antara mereka adalah orang-orang dari generasi muda. Namun demikian, tidak ada kekurangan para ahli di antara mereka. Dan bahkan, banyak dari orang-orang di depan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.